Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Arqam, guru kita Al-Ustadz Abdul Mu'in bin Kiai Haji Ahmad Junaidi bin Abdullah, Bapak Letkol Purnawirawan Haji Fadli, Bapak Haji Tasnim, para asatidz, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah, bisa kita bersama-sama melangkahkan kaki ke Majelis Ta'lim Darul Arqam ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, yang tentunya kita berharap semua yang kita lakukan dari ibadah-ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah akan diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita berharap juga mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Al-Habib Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, masih berbicara tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada syariat agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisan kamalus syari'atil muhammadiyyati. Yang kelima di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah taala kepada umat Islam, agama Islam, syariat Islam adalah kesempurnaan dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasa'isi hadhil ummati anna syari'ataha akmalus syara'i'. Dan di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini adalah bahwasanya syariatnya merupakan syariat yang paling sempurna di antara syariat-syariat yang ada. Wadzalika binassil Qur'an, dan yang demikian itu ditetapkan dengan nas yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi syariat sepanjang sejarah umat manusia dari sejak diturunkannya Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir itu ada banyak, Pak. Macam-macam syariat dibawa oleh para Nabi dan Rasul, dari Nabi dan Rasul yang pertama sampai Nabi dan Rasul yang terakhir. Semuanya itu datangnya dari Allah Ta'ala. Nggak ada syariat yang isinya bertentangan satu sama lain, karena sudah tentu sumbernya sama, isinya ya nggak ada yang bertentangan. Tapi masing-masing dari syariat-syariat itu mempunyai karakteristik sifat-sifat yang tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, ketika datang syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan syariat
yang paling sempurna di antara syariat-syariat yang ada. Dikatakan, disebutkan di dalam Al-Quran, qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ketetapan dari Allah Ta'ala. Al-yawma, pada hari ini. Hari apa? Ayat ini turun pada hari Arafah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji akbar. Ya, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agama buat kalian. Nah, ketika turun ayat ini, sebagian besar sahabat senang. Kenapa senang? Agamanya udah sempurna. Alhamdulillah, kita punya agama udah sempurna. Itu sebagian besar. Tapi ada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi menyampaikan ayat ini, beliau bukannya senang tetapi malah sedih, bahkan nangis. Siapa tuh? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini kepada para sahabat, dan kebanyakan sahabat senang, bergembira dengan telah disempurnakannya agama Islam oleh Allah Ta'ala, ini Sayyidina Umar nangis dan ditanya sama Nabi, ma abakaka, wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis? Sayyidina Umar menjawab, apa yang membuat aku menangis adalah dulu agama kita ini masih ditambah. Syariat agama Islam kan begitu. Dari awal mulai Nabi menyampaikan ajaran agama Islam nggak langsung jadi, Pak. Tapi dikit sampai puncaknya adalah turunnya ayat ini. Yang dikatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun, yang setelah ayat ini tidak ada lagi ayat yang berbicara tentang masalah hukum. Dan ayat ini turun 81 hari kemudian wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, apa yang membuat aku menangis adalah dulu ini agama ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika agama ini telah sempurna, maka pasti akan ada yang berkurang. Kira-kira yang berkurang apa, Pak? Wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar sedih. Dengan telah disempurnakannya agama Islam, otomatis tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugasnya udah selesai, ya udah kembali. Ya sama kayak karyawan udah pensiun masih di situ gak? Enggak, mau ngapain di situ? Ya ngaji, ngaji. Ya udah pensiun kagak ngaji, malah main catur aja. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada orang pada ngaji, mana mau catur di sini. Ada yang berkurang. Jadi ketetapan dari Allah Ta'ala, ini agama udah sempurna. Wa hadza i'lanun sharihun minal haqqi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengumuman yang jelas dari Allah Ta'ala bi ikmalil aqidah wa ikmalil syariah. Dengan telah sempurnanya akidah yang ada di dalam agama ini dan telah sempurnanya syariah yang ada di dalam agama ini. Fala nuqsa yastad'il kamal. Nggak ada lagi kekurangan yang membutuhkan untuk kesempurnaan. Wala qusura yastad'il idhofah. Nggak ada lagi minus-minus, ya,
aib-aib, titik-titik yang bisa yang membutuhkan kepada kelengkapan, wala mahalliyah wala auzamaniyah. Nggak ada lagi hal-hal yang bersifat tempat atau waktu, tastad'it tatwir awit tahwir, yang membutuhkan untuk pengembangan dan perluasan. Wa hadzal kamal huwa min hatmiyatil umumiyatil makaniyati waz zamaniyah fi hadhihi risalah. Dan kesempurnaan ini udah menjadi satu ketentuan yang bersifat umum, baik dari segi tempat maupun dari segi waktu di dalam risalah ini. Wa dzalika anna kulla rasulin qabla khatamin nabiyyin. Yang demikian itu karena setiap rasul sebelum Nabi kita Muhammad, Nabi yang terakhir, innama ursila liqaumihi fi asrihi, sesungguhnya mereka dikirim hanya untuk kaumnya saja, di masanya saja. Fahiya risalah khassah limajmu'atin khassah fi bi'atin khassah, yang artinya risalah syariat yang dibawa oleh setiap nabi dahulu itu adalah risalah yang khusus untuk masyarakat yang khusus, di dalam lingkungan yang khusus, fi zamanin mahdud, di dalam waktu yang tertentu, terbatas. Syariatnya Nabi Adam buat siapa? Ya buat orang yang ada di zaman Nabi Adam. Ya, di zaman Nabi Adam nikah sama saudara kandung boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh mau kawin sama siapa? Ya nggak ada orang. Datang lagi syariat berikutnya, datang lagi syariat. Ketika datang syariat berikutnya, maka syariat berikutnya ini menggantikan syariat yang sebelumnya. Habis itu datang lagi syariat berikutnya, gantiin lagi syariat berikutnya. Ini syariat ya. Kalau akidahnya nggak digantiin, ya akidahnya semua nabi, semua rasul mengajarkan keesaan, keimanan kepada Allah Ta'ala. Syariatnya beda-beda tuh ya. Terus begitu, dan mereka hanya diutus untuk kaumnya. Tapi kalau Nabi SAW diutus untuk ke siapa? Kafah, semua orang ya, kafatun nas. Makanya setiap syariat yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad, fakanat ahkamuha wa syara'i'uha mutakayyifatun wa mahkumatun bitilkal maqdiyat wa dzurub litanasubi halatil jamaah wa halatil bi'ah wa halatiz zaman. Maka hukum-hukum dan syariat-syariat sebelum Nabi kita Muhammad itu sifatnya hanya terbatas, tertentu, sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat yang disesuaikan dengan keadaan orang-orang pada saat itu, lingkungan-lingkungan pada saat itu, waktu-waktu pada saat itu ya. Makanya Nabi kita itu salah satu namanya adalah An-Nasikh. Salah satu nama Nabi kita adalah An-Nasikh ya, artinya yang menghapus, yang mengganti. Kenapa? Karena dengan datangnya Nabi, maka setiap syariat sebelum syariatnya Nabi kita Muhammad ini dihapuskan dengan syariatnya agama Nabi kita. Makanya nggak benar kalau ada orang bilang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini hanya untuk agama buat tempat di mana Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad diutus di Arab, jadi Islam ini agamanya orang. Lah terus kita di Indonesia, nabinya siapa? Ya, Gatot Kaca gitu. Enggak ya. Kalau nabi sebelumnya iya, mereka diutus terbatas buat kaumnya saja, buat zamannya saja. Tetapi nabi kita ini udah abadan abada, selama-lamanya sampai hari kiamat, nggak ada lagi syariat yang menggantikan nabi kita, syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Lakin di sini disebutkan, akan tetapi lamma kana Nabi Sayyidina Muhammadun ursila likaffatin nas, ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad diutus untuk seluruh manusia, fahiya risalatul insan, maka risalahnya Nabi kita, syariatnya Nabi kita ini adalah risalah
untuk semua manusia, fi kulli zamanin wa fi kulli makan, di setiap tempat, di setiap waktu. Allati tukhatibu fitratahu allati la tatabaddal wa la tatahawwar, yang sasarannya adalah fitrah kemanusiaan yang tidak akan tergantikan dan tidak akan terbaharui. La yanaluhat taghyir, tidak akan ada perubahan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, udah menjadi fitrah ya dari Allah Ta'ala untuk fitrah-fitrah manusia. Fassola fi hadhihi risalah syariatan, dirinci di syariat ini, syariat tatanawalu hayatal insan, yang mencakup kehidupan manusia min jami'i atrofiha, dari berbagai aspeknya, wa fi kulli jawanib, dari berbagai sisinya ya. Wa tad'u lahal mabadi al kulliyah, diletakkan di dalam syariat ini apa? Dasar-dasar secara keseluruhan, wal qawaidul asasiyah, pondasi-pondasi yang utama, fima yatatawwar fiha wa yatahawwar bi taghayyuriz zaman wal makan, yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ajarannya tetap ya, tapi nanti ada kesesuaian masalah teknis ya, sesuai dengan tempat dan waktu. Makanya kemudian di dalam, sebagai contoh, di dalam hukum fikih itu ada berbagai macam mazhab pendapat para ulama. Kenapa? Karena ada perbedaan letak geografis, kondisi alam itu beda-beda ya. Kita menganut mazhab Imam Syafi'i, di tempat lain menganut mazhab Imam Maliki, di tempat lain lagi menganut mazhab Imam Abu Hanifah. Kok beda-beda? Berarti agamanya beda? Agamanya sama. Penafsiran tentang ajaran agama baik di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi itu yang berbeda, dan itu menjadi kemudahan buat kita ya, itu menjadi kemudahan buat kita semuanya. Wa aja'alaha muhtawiyatan ala kulli ma tahtaju ilaihi hayatul ihsan. Ini agama Islam di dalamnya mencakup semua yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Apaan yang enggak ada? Dimensi manusia yang enggak ada di dalam ajaran agama Islam enggak ada. Lah sampai buat makan ada caranya, minum, mandi aja, kumpul bini ada caranya. Semua aspek manusia ya, min dawabit wa taujihat wa tashri'at wa tanzimat, dari semua lapisan, nasihat-nasihat, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, likai tastamirra wa tanmu tatawwar wa tatajaddad haula hadzal mihwar wa dakhila hadzal itar ya, biar semuanya ini berkelanjutan. Ini kita dapat anugerah dari Allah Ta'ala menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan nggak perlu diotak-atik lagi, nggak perlu ditambah lagi, nggak boleh dikurangin lagi. Semuanya udah sempurna. Tinggal kita menjalankannya gimana? Tinggal kita menjalankannya gimana? Ya, kadang-kadang kita masih kebawa nafsu mencari sumber selain dari sumber agama kita. Ya, melihat ada ajaran yang baru begini begitu begini, kayaknya asik tuh, lebih bagus dari, nggak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau ajaran itu baik, pasti ada sambungannya sama ajaran. Jangan-jangan dia sebenarnya cuman daur ulang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, diakuin itu sebagai punya dia, padahal kalau mau ditarik-tarik udah ada sebenarnya di dalam agama kita. Jadi jangan terkecoh ya, banyak, nggak akan sunyi dunia ini dari mereka yang mencoba untuk menyimpangkan ajaran agama kita ya. Kata Nabi apa? Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Ini Islam
dimulai dengan asing. Awalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyiarkan ajaran Islam, dianggapnya asing, aneh. Kenapa? Karena mayoritas saat itu melakukan apa yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Kan begitu? Dianggap orang gila, dianggap orang yang membawa perpecahan, diasingin, dimusuhin, dijauhin. Wa sayaudu ghariban. Nah, ini saatnya. Dan orang yang menjalankan syariat agama Islam itu akan kembali menjadi orang asing. Ya, sekarang udah mulai. Orang yang menjalankan agama, ajaran agama Islam dianggap asing, dianggap aneh, dianggap kuno, dianggap kolot. Udah dibelokin, berat Pak, ya Bapak mau sholat gitu ngantong-ngantongin siwak kayak begini, itu dianggap aneh, ya. Kayak sikat gigi dong, jorok banget begitu, ya kan begitu ya. Gak ada cara yang lebih baik apa ya? Aneh, udah. Nanti macam-macam itu akan menjadi aneh. Ya. Maka kalau kayak begitu bagaimana? Kita jadi mundur, berhenti jadi orang Islam. Hah? Gak mau lagi ngikutin ajaran agama Islam? Gak mau lagi ikut Nabi Muhammad? Jangan. Fatuba lil ghurabah. Maka beruntunglah orang yang aneh, orang yang asing di saat dia menjalankan agamanya. Dianggap aneh, dianggap asing sama orang. Sebenarnya sih nggak aneh, nggak asing. Cuma karena cuman dia yang ngejalanin, cuman dia yang ngelakuin, di sekitarnya orang-orang kebanyakan udah nggak mau lagi ngelakuin, makanya dianggap aneh. Ya kan begitu memang. Ada orang waras di sekeliling orang yang gila. Yang gila siapa? Ya yang waras. Satu orang waras di kampung orangnya gila semua. Yang orang gila jadi siapa? Ya yang waras tuh. Bukan jadi terbalik ya. Maka beruntunglah orang-orang gila. Ya, mudah-mudahan dengan keadaan yang seperti ini, di zaman yang seperti ini, kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa terus istiqomah menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus istiqomah, terus berusaha untuk tetap berada di dalam jalur yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, sehingga kita harapkan mudah-mudahan nanti dengan istiqomahnya kita menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan berada di belakang barisannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.